Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Yulia. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu hambatan komunikasi massa dan media dalam sistem pemerintahan. Setiap proses komunikasi sudah dapat dipastikan akan menghadapi berbagai hambatan, baik itu komunikasi antar pribadi, kelompok, organisasi, dan komunikasi lainnya. Hambatan dalam komunikasi massa dikelompokkan menjadi 3 hal, yakni psikologis, sosiokultural, dan interaksi verbal. A. Hambatan komunikasi massa. 1. Hambatan psikologis. Alasan mengapa disebut hambatan psikologis karena hambatan tersebut merupakan unsur-unsur dari kegiatan psikis manusia. Terdiri dari sub pembahasan yakni kepentingan, prasangka, stereotip, dan motivasi. Selanjutnya, kepentingan adalah bahwa manusia hanya akan memperhatikan stimulus yang ada hubungan dengan kepentingannya. Jika tidak ada kepentingan, maka itu akan dilewatkan begitu saja. Prasangka berkaitan dengan persepsi orang tentang seseorang atau kelompok lain, dan sikap serta perilaku terhadap mereka. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, dan hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Stereotip merupakan gambaran atau tanggapan tertentu mengenai sifat-sifat dan watak pribadi orang atau golongan lain yang bercorak negatif. Sedangkan motivasi lebih dianggap sebagai penghambat dalam komunikasi massa. Setiap manusia pada hakikatnya memiliki motif tertentu. Motif merupakan suatu pengertian yang melingkupi semua penggerak, alasan-alasan, atau dorong-dorongan dari dalam diri manusia yang menyebabkan manusia berbuat sesuatu. Kedua, ada hambatan sosiokultural. Tentunya, hambatan ini melibatkan lingkungan sosial dan budaya seorang komunikan. Membagi hambatan ini menjadi beberapa aspek, yakni keberagaman etnik, perbedaan norma sosial, kurang mampunya berbahasa, faktor sematik, kurang meratanya pendidikan, dan berbagai hambatan mekanis. Ketiga, hambatan interaksi verbal. Jenis-jenis hambatan interaksi verbal terdiri dari polarisasi, orientasi intensional, evaluasi statis, dan indiskriminasi. Polarisasi merupakan kecenderungan untuk melihat dunia dalam bentuk lawan kata dan menguraikannya dalam bentuk ekstrim, seperti baik atau buruk, positif atau negatif, sehat atau sakit, pandai atau bodoh, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu hambatan dari sistem media pemerintahan. Pertama, banyaknya konglomerat yang menguasai atau memonopoli pertelevisian Indonesia sehingga hanya memunculkan mereka saja. Kedua, penyampaian pesan atau informasi tidak selalu lancar dan terkadang terhambat oleh pesan yang tidak valid atau banyaknya beredar berita atau informasi yang hoax. Tiga, dan masih ada sikap memilih atau memihak kepada salah seorang yang berkuasa sehingga membuat ketidakadilan yang bisa menyebabkan hambatan dalam berkomunikasi. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Saya yakin ilmu ini akan bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.